Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang selalu memberkati, menyertai setiap kita. Amin saudara. Apa kabar saudara pada siang hari ini? Amin. Dalam keadaan sukacita, amin. Semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang selalu nampak dan terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita terus percaya bahwa Tuhan selalu berkuasa atas kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau datang menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kita mau kasih yang terbaik dalam nyanyian kita untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putramu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang yang begitu indah yang Tuhan karuniakan bagi kami ya Bapa. Terlalu besar perbuatanmu Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh indah hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena Tuhan yang terlibat langsung dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus buat pimpinan-Mu yang sungguh baik. Hingga pada hari ini kami boleh bersama-sama hadir kembali Tuhan. Dan kami ini memberikan pujian kami yang terbaik, penyembahan kami untuk kemuliaan Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus dimanapun kami berada, dimanapun kami menyembah, biar kuasa-Mu, lawatan-Mu Tuhan terjadi atas kami Tuhan Yesus. Siapapun kami menyembah, kami berdoa, kami mengalami kuasa dari sorga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami datang, kami rindu mengalami kuasa kebaikan-Mu Tuhan siang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama naikkan pujian yang baru sudah. Angkat kedua tanganmu tinggi. Kita berikan sama Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Mari gereja Tiberias, angkat kedua tangan, katakan dengan percaya sama-sama. Oh, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Mari bersama-sama katakan gereja Tiberias. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami katakan, draw me close to you God. Draw me close to you. Never let me go Jesus. Never let me go. I lay it all down
my desire, God. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel you, Jesus, to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Mari dengan tangan yang terangkat, katakan di hadapan Tuhan, hanya Kau yang kami mau, Tuhan Yesus. Oh, saya undang setiap jemaat Tiberias, kita bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat pujian bersama-sama, saudara. Aku mau Tuhan Yesus, haleluya. You're all I want. Help me know you are near. You are all I want. You're all I want. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Aku sembah Tuhan. Dengan mulut ini Tuhan kami akui bahwa kami butuh Kau, Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya. Engkau yang buat kehidupan kami berarti, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dengan iman, sama-sama gereja Tiberias katakan, You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me. You are near. Lebih meriah lagi saudara, lebih dahsyat lagi katakan.
kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi sama-sama saudara. Akui bahwa engkau butuh Tuhan. Akui bahwa engkau merindukan Tuhan. Dalam segala kesendirian Tuhan, kami sadar betul hanya melalui penyertaan-Mu yang ajaib kami bisa kuat ya Tuhan. Kami rela, kami berserah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan. Kami gak dapat jalan sendiri Tuhan. Hanya bersama dengan Kristus kami melihat kemuliaan dan kemenangan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari gereja Tiberias bersama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan. Amin. Kami butuhkan Engkau Tuhan Yesus. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami, yang mau bersama-sama berserah di hadapan Tuhan. Katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Amin. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yang percaya perlu Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi dia saudara. Haleluya. Kami butuhkan kekuatan dari Engkau Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami gak mampu sendirian. Hanya kuasa, penyertaan, dan kasih-Mu yang setia yang sanggup mengubahkan keadaan kami Tuhan. Dari hati kami yang terdalam, kami angkat pujian ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita boleh sapa kiri kanan tempat kami dengan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mengucap syukur, memuji Tuhan siang hari ini.
bersama-sama. Kembali kita bertepuk tangan Tuhan Yesus. Sebab Dia yang setia, layak dipuji, yang layak disembah. Kami datang memuji-Mu Tuhan, menyembah Bapa kami yang hidup. Haleluya. Dan bersorak-sorai buat Tuhan. Sama-sama serukan di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Ku cinta keluarga Allah. 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 Kita berikan tepuk tangan terbaik, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita bersorakan haleluya. Lebih dahsyat buat Tuhan Yesus, haleluya. Terima sukacita surga penuhi hati kita pada siang hari. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus siang hari ini. Oh, yeah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi. Ku dapat saksikan, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita mengucap syukur buat sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Kami terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan. Kami saksikan, Dapat saksikan taklukkan badai, taklukkan badai yang percaya sama-sama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
Tuhan pada siang hari ini, amin. Yang masih kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, sebab anggur baru tercurah bagi setiap kita pada siang hari ini, memulihkan, menguatkan setiap kita. Haleluya. Come on, Tiberias. Kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kita percaya hari ini hari yang baik bagi setiap kita. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak, sama-sama Tiberia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Bijak baru tercurah, umatnya nyata kuasanya. Kita percaya kuasa Tuhan nyata pada siang hari ini, memulihkan, membaharui setiap kita. Percaya sama-sama nyatakan, Roh Kudus tercurah. Come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan setiap kita. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Mari umat pilihan Tuhan siang hari ini, sama-sama kita nyatakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak, semua. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Bijak baru tercurah, urapi umatnya. Mari yang percaya dengan iman nyatakan pujian kita, nyatakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, bijak baru tercurah, nyata. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, dengan iman kita nyatakan, come on. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Wow, bijak baru tercurah, urapi umatnya nyata Tuhan. Sekali lagi sama-sama, lebih dahsyat buat Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan pada siang hari dan sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya kuasa Tuhan nyata, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita mengucap syukur telah memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu sama-sama. Kita menyaksikan itu video highlight khotbah Ibu Gembala yang terkasih, Ibu Pendeta Darni Pariyaji dengan tema firman Tuhan, yaitu memahami kedaulatan Allah pada masa sukar atau krisis. Selamat menyaksikan. Untuk memahami kedaulatan Allah dalam masa krisis atau masa sukar adalah jangan lupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Mengingat pertolongan Tuhan adalah karya Tuhan serta kasih-Nya di masa kesesakan akan menguatkan iman pengharapan kita dan percaya pada waktunya Dia akan menolong kita. Jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah lupakan dan sadari jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga kita, maka kita akan tetap dapat menjaga kasih kita terhadap Tuhan Yesus dan kepada sesama. Jangan remehkan firman Tuhan. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya. Dan kita fokus kepada Tuhan Yesus dan suaranya. Sebab firman Allah mengandung janji dan pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Ibu Gembala Sidang Jemaat Tuhan bisa saksikan itu di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan membacakan suara gembala minggu ini, itu dengan judul Bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Saya bacakan bagi umat Tuhan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam kekudusan, agar kami semua menjadi warga sorga, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan? Ada 4 hal bagaimana untuk kita dapat hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Yang pertama, selalu berdoa. Filipi pasal 4 ayat 6 dan Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Tuhan Yesus ingatkan kita supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu artinya berdoa terus-menerus, tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Kalau kita sadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita sangat bergantung kepadanya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong. Yang kedua, membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11, Mazmur pasal 85 ayat 9, dan Matius pasal 4 ayat yang keempat. Kita harus meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga melalui setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jika kita baca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan melihat perbedaannya. Setelah kita baca firman Tuhan, kita bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran yang berdasarkan kata orang atau yang dilakukan orang. Yang ketiga, tinggal di dalam Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 4-7 dan Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Tinggal dalam Yesus berarti tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup, pribadi yang memberi kuasa. Tinggal berarti percaya pada kasih Yesus, percaya bahwa kita dikasihi oleh Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit, kasih Yesus nyata. Tinggal dalam Yesus berarti percaya perkataan Yesus. Dan yang keempat, tolak khawatir. Matius pasal 6 ayat 30-33 dan 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 9. Khawatir adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang. Tetapi kita harus melawan khawatir itu dengan iman yang teguh. Terus perkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Janganlah khawatir, karena khawatir menghambat doa kita. Gantilah khawatir dengan ucapan syukur yang tulus, sebab Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Doa penutup. Tuhan Yesus yang berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau,
tidak dukakan hati engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau, maka terjadilah doa yang engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Demikianlah suara gembala pada hari ini, kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Maka sama-sama kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Pada siang hari ini kami dapat beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya setiap nyanyian kami tidak pernah jadi sia-sia, tapi biarlah Tuhan yang bertata atas pujian dan penyembahan kami. Maka sebentar kami akan terima firman-Mu. Roh Kudus, oleh kuat kuasa kasih-Mu mampukan kami agar semakin hari kami semakin bertumbuh dalam Tuhan dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang setia. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu terus mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan lebih lagi memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganku, tersanjung. Kami nyatakan semua yang baik karena semua yang baik dalam hidupku. Kami nyatakan itulah karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari tiada kasih. Kami ada untuk menyembah, untuk menjadi. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari kami percaya. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi Yesus Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari kami percaya. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan iman berserak kerinduan pun katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi sama-sama membantu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita berikan tepuk tangan terbaik sorak-sorai kemuliaan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyatakan kemurahan lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Bawa
kebaikan Tuhan siang hari, nyatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup bagi setiap kami Tuhan. Kemurahan, kami percaya Tuhan sepanjang hidup kami lebih dari lebih dari hidup, lebih dari bawa lidahku memuji. Sepanjang hidup kami memuji Engkau Tuhan, memuji Engkau. Kami nyatakan sambut firman Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan. Kemurahan, kami percaya Tuhan. Kemurahan lebih dari sepanjang hidup kami. Haleluya. Bawa lidahku puji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Sungguh dahsyat Engkau Tuhan, benar kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sehingga hidup yang kami nikmati hari ini adalah berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Kami merasakan kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bawa terus kami Tuhan untuk semakin mengenal kebaikan Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sudah mati, bangkit, menyediakan rumah dalam kerajaan surga untuk setiap kami yang percaya. Itulah pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami mau duduk diam belajar kebenaran firman Tuhan. Lewat firman ini kami semakin mengenal bahwa kami punya Allah yang luar biasa dahsyat. Terpujilah Engkau. Segala roh jahat yang berusaha mengintimidasi kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih mantap lagi shalom. Apa kabar siang ini? Luar biasa ya. Siap diberkati Tuhan, amin. Kita buka Alkitab kita 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca bergantian. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Terus 18. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu,
yang mendapat makan dari meja Isabel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Terus. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengelola lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Terakhir. Puji Tuhan. Saudaraku, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang kasih-Nya luar biasa, ajaib besar. Amin. Begitu kita datang memohon pengampunan, Tuhan segera mengampuni kita. Dan yang luar biasa, bukan hanya ada pengampunan, tapi plus ada pemulihan. Katakan, Tuhan pulihkan hidupku. Jadi Tuhan rindu untuk Bapak Ibu dan saya berbalik kepada Dia. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu sedang hadapi siang hari ini, tapi satu hal yang saya percaya dalam iman saya bahwa Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup sembuhkan. Katakan amin. Amin. Tuhan sanggup memberkati Bapak Ibu berkelimpahan. Tuhan sanggup mempromosikan kita naik. Amin Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati yang hancur. Hati yang mau benar-benar datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dan mengizinkan Dia bekerja, memakai kita dengan cara Dia, bukan dengan cara kita. Simple, ikut Tuhan seperti itu. Ada satu contoh yang luar biasa yang akan kita pelajari di dalam ayat-ayat ini, berbicara tentang hidup orang Israel. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Alkitab ya, orang Israel ini hidupnya seringkali naik turun seperti saham fluktuatif. Gitu. Ada kalanya naik dekat dengan Tuhan, tapi begitu diberkati tinggalkan Tuhan, kemudian jatuh dalam dosa, jatuh dalam penyembahan berhala, menyembah dewa-dewa. Kemudian apa? Tuhan izinkan 1-2 masalah datang, hancur mereka. Kemudian dipulihkan Tuhan. Mereka menangis bertobat, dipulihkan Tuhan. Naik lagi, diberkati lagi, jatuh lagi dalam dosa. Seperti itu saudaraku. Dan yang paling mengerikan, coba di dalam ayat-ayat ini, saat itu Raja Israel bernama Raja Ahab. Katakan Raja Ahab. Ternyata raja ini raja yang jahat. Dia seorang pemimpin yang pelimpan. Dia tidak tegas saudaraku. Jadi ketika ditantang ikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Tapi karena dia punya istri yang dominan bernama Isabel, dan istrinya menyembah Baal, ternyata ikut juga. Ternyata saya lihat dari daftar keanggotaan, Ahab ini anggota ISTI. Tahu Bapak Ibu ISTI? Ikatan Suami Takut Istri. Ya kan? Bayangin raja dikontrol oleh seorang yang bernama Isabel. Padahal rajanya Ahab saudaraku. Dan saat itu Israel memiliki 450 nabi Baal. Kalau bahasa sekarang 450 dukun nih saudaraku. Ya. Jadi saat itu ada pertarungan iman. Pertarungan satu hamba Tuhan, satu pendeta ya, melawan 450 dukun. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang menang nih? Masa dari 200.000 orang gak ada yang jawab ini? Menurut Bapak Ibu mana yang menang ini? Yakin? Yang satu orang pasti menang. Yakin ya? Kalau Tuhan di pihak kita tidak ada yang mustahil, katakan amin. Amin. Ketika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu dahsyat Bapak Ibu. Dan Elia menikmati berkat itu. Dia seorang diri, tidak terintimidasi, tidak ketakutan. Yang dia lawan 450 dukun saudaraku. Coba lihat ya, apa yang dia lakukan Raja Ahab. Ayat 18.
Jawab Elia kepadanya, kepada Ahab, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, maksudnya istrinya. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Gitu. Jadi Ahab bersama orang Israel ini sudah melakukan dosa. Tapi saya melihat saudaraku, mau separah apapun ketika ada langkah kita mau datang kepada Tuhan, pasti ada pemulihan. Nah, saya mencatat apa saja yang harus kita lakukan supaya Tuhan pulihkan semua hidup kita. Yang pertama, jangan mendua hati. Katakan jangan mendua hati. Coba ya kita lihat ayatnya di dalam ayat 20. Ayat 20 saya baca ya, dan 21. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Jadi semua nabi-nabi Baal dikumpulkan di Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata begini, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Jadi saat itu dengan otoritas Tuhan, Elia datang dan berkata kepada orang Israel. Elia ini seperti bapak rohani, saudaraku. Bapak rohani yang mungkin saat itu agak kecewa ya. Bukan agak, menurut saya, dia sangat kecewa karena orang Israel tanpa terkecuali semua ikut menyembah Baal. Di zaman Israel itu begini, kalau rajanya takut sama Tuhan, maka rakyatnya semua menyembah Tuhan. Tapi kalau rajanya hidupnya jauh dari Tuhan, menyembah dewa-dewa, menyembah Baal, maka rakyatnya pun wajib ikut menyembah Baal. Jadi gak enak ya, kehidupan rohaninya ditentukan orang. Kita mengalami kemerdekaan di tempat ini, hubungan kita dengan Tuhan ditentukan dengan diri kita sendiri. Katakan amin, saudaraku. Amin. Yang menentukan kita dekat dengan Tuhan, itu kita. Bahkan semakin dekat tanpa batas, itu Bapak Ibu. Kalau engkau rela bayar harga, saudaraku, lihat hubunganmu dengan Tuhan tidak akan terbatas, semakin melekat. Katakan amin Bapak Ibu. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, orang Israel ini diperhadapkan pilihan, sama seperti di dalam ini kita tandai ya. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 dikatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Katakan dua tuan. Tuhan katakan ya, kita manusia, Bapak Ibu dan saya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan jelas loh. Bapak Ibu dan saya, kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Itulah sebabnya Elia berkata begini, ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Elia sedang menegur dan menantang orang Israel untuk to the point. Kalian ini di pihak Tuhan atau mihak kepada Baal? Ayo to the point. Gitu. Tentukan pilihan kalian. Saya percaya ini suara Tuhan yang disampaikan buat orang Israel melalui Elia. Tapi Bapak Ibu tahu tidak apa yang dijawab oleh orang Israel? Bagian terakhir ayat 21 dikatakan, tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Wah, ini saya percaya sikap ini menyakiti hati Tuhan. Contoh ya. Ada seorang wanita punya pacar, tapi kemudian selingkuh. Contoh nih saudaraku. Ya kan? Dan kemudian dipertemukanlah tiga orang ini. Pacarnya, kemudian selingkuhannya, cadangan cowoknya saudaraku, dengan dia sebagai pemain utama. Kemudian sang wanita bertanya, kamu pilih dia atau pilih saya? Cile, kayak di filmnya. Walaupun wanita ini wanita yang tersakiti, ya, merasa dikhianati, tapi dalam hatinya masih tetap ada harapan. Cowoknya akan berkata, maafkan aku sayang, aku khilaf, dan aku pilih kamu. Saya percaya itu harapan dia.
Tapi coba bayangkan kalau ternyata cowoknya dikatakan diam 1000 bahasa dan tidak menentukan pilihan. Saya percaya hancur hati nih perempuan ini, saudaraku. Percayalah, demikian juga perasaan Tuhan. Ketika Tuhan memakai Elia berbicara pada orang Israel, kamu pilih Tuhan atau ikut Baal. Dan orang Israel diam 1000 bahasa. Saya sampai berpikir, Tuhan, kok bisa ya? Padahal orang Israel sudah banyak menikmati mujizat, sudah banyak menikmati kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Tapi begitu diperhadapkan hanya oleh pilihan, ikut Tuhan atau ikut setan, nggak bisa ngomong. Sama seperti Bapak Ibu, saya percaya di tempat ini Bapak Ibu sudah banyak menikmati berkat dan mujizat Tuhan. Yang sudah pernah terima mujizat Tuhan, bilang amin dulu dong. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya dari sekian banyak, sudah banyak yang disembuhkan Tuhan. Sudah banyak yang pernah ditolong dalam masalah keluarga. Amin. Sudah pernah dibebaskan dari orang-orang jahat. Katakan amin. Nah, kalau Bapak Ibu diperhadapkan, tiba-tiba Tuhan berkata, anakku, engkau pilih setan atau pilih aku. Kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Tolong jawab yang keras. Pilihan Bapak Ibu apa? Tuhan. Pasti to the point kita berkata, Tuhan, kau perlu diragukan, aku mengasihimu, aku pilih engkau. Benar. Tapi Bapak Ibu lihat bagaimana orang Israel saat itu memilukan hati Tuhan. Diam 1000 bahasa, artinya gak mau pilih Tuhan. Sampai saya berpikir, serendah ini ya rohani orang Israel saat itu. Jadi di sini saudaraku, Tuhan mau jangan duakan hati kita. Amin. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Saat ini dunia akan datang kepadamu menawarkan hal-hal yang nampaknya indah. Tapi semua dibalik semua itu membuat engkau nanti jauh dari Tuhan. Tuhan tahu di mana engkau pernah jatuh. Percayalah, nanti di situ Dia akan datang menggodai engkau. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku kan sudah bertobat. Dari mana setan tahu saya pernah jatuh di situ? Begini saudaraku, kehidupan Bapak Ibu itu seperti tembok. Setan akan datang mengelilingi tembok itu. Dan nanti dia bisa lihat mana tembok yang pernah diperbaiki. Ketika dia lihat ada satu tembok yang masih halus dan pernah terjadi kerusakan dan sudah diperbaiki, artinya dia tahu di situ engkau pernah jatuh. Dan kalau di situ engkau pernah jatuh, dia akan datang mencobai hal yang sama. Tapi cara dia mencobai engkau nanti bukan dengan cara yang vulgar berkata, halo, kau pernah jatuh di dosa ini kan? Engkau pernah hidupnya dalam pergumulan, kau pernah hidup dalam masalah. Yuk, lakukan dosa itu lagi supaya hidupmu semakin hancur. Enggak gitu. Dia akan datang dengan cara yang sangat licik. Kalau contoh orang pernah jatuh dalam judi, ya, kemudian dia sudah bertobat dalam judi. Setan tidak akan datang kemudian paksa dia pergi ke kasino main judi di sana. Enggak. Setan akan bikin dia bermasalah dulu di rumah, bikin dia enggak nyaman di rumah, bikin dia ribut dengan istrinya, sehingga apa? Dia malas pulang, sehingga dia merasa tidak dihargai di rumah. Ketika dia merasa enggak nyaman di rumah, ketemu teman-teman tongkrongan berkata begini, daripada kamu stres, yuk ikut sama kita nongkrong. Udah cuma main 10 ribuan kecil-kecil, hilangin stres. Mulai main kecil-kecil, ketawa ketiwi, lama-lama sertifikat rumah ada di situ. Bener nggak? Licik nggak setan, saudaraku? Licik ya. Dia tidak serang engkau langsung, dia pakai jalan muter, tapi tujuannya sama, menghancurkan hidup. Tapi saya doa, Bapak Ibu menang atas setan. Kita menang atas roh jahat. Setan tidak bisa mencuri berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Yang percaya tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi pastikan mulai siang hari ini, jaga hati kita. Sekali Yesus tetap, apapun tawaran dunia akan datang, saudaraku, yang begitu menggiurkan, kau harus punya iman, tidak akan tinggalkan Yesus demi apapun. Oh, saya rindu selalu mengatakan itu, karena di luar terlalu banyak orang tinggalkan Yesus hanya demi hal-hal yang akan ditinggalkan di dunia ketika dia pulang. Saya selalu khotbah, kita tahu tanggal lahir kita, tapi kita tidak tahu tanggal kita pulang. Benar nggak? Ada yang tahu tanggal pulang?
Ada yang mau tahu biar didoain? Jangan dulu Pak Pendeta. Gak ada yang tahu tanggal pulang, bener gak? Tapi pasti pulang. Karena itu hidup itu jangan main-main saudaraku. Betul. Apalagi Bapak Ibu udah tahu firman Tuhan. Yuk makin sungguh-sungguh ikut buat Tuhan. Amin. Hidupmu bagi Tuhan saudaraku. Berapa kali saya menguburkan orang, mau sehebat apapun katanya orang itu hebat luar biasa. Saya lihat maaf, hanya peti mati, jas, sepatu, kemeja, dasi, that's it. Itu aja. Sertifikatnya dibawa enggak? Depositonya dibawa enggak? Hah? Batangan, emas batangannya dibawa enggak? Anak cucu yang nikmati saudaraku. Enggak ada yang dia bawa. Yang Bapak Ibu bawa nanti apa? Kau harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. One by one, satu-satu. Kalau saya ingat itu, merinding lutut saya. Betul. Nanti Tuhan tanya, Fidel, what you have done for me? Apa yang sudah kau lakukan bagiku? Bisa jawab nggak kalau Tuhan tanya itu? Sudah berapa jiwa yang kau bawa buatku? Udah bisa jawab nggak Bapak Ibu? Hello? Hello? Bapak Ibu udah bisa jawab? Udah berapa jiwa yang Bapak Ibu bawa buat Tuhan? Hah? Hah? Halo? Udah ada belum? Mulai hari ini kau harus punya hati menginjil keluar. Bilang amin Bapak Ibu. Kau harus doa, Tuhan pakai hidupku. Lewat hidupku banyak orang bertobat. Ini nanti banyak mahkota kita di surga saudaraku. Tuhan akan bangga melihatmu. Katakan amin. Amin. Baru dari jauh kau datang ke surga, Tuhan udah kejar dan peluk engkau. Karena apa? Tuhan begitu mengasihimu karena kau melakukan perintahnya. Pergi dan jadikan seluruh bangsa muridku. Perintah ini bukan hanya untuk gereja, bukan hanya untuk pendeta, tapi untuk setiap Bapak Ibu yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan gak? Bapak Ibu rindu gak lewat hidupmu banyak orang bertobat? Amin. Yang siap dipakai Tuhan, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya doa engkau ada urapan yang dahsyat, kau bicara Yesus, orang bertobat mendengar kesaksianmu. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, coba kita lihat yuk. Pada ayat yang ke-22. 22. Saya baca ya. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Nah yang kedua artinya apa? Kita harus berani berdiri di atas kebenaran. Kita bisa lihat bagaimana Elia tidak takut, tidak terintimidasi walaupun dia seorang diri. Melawan 450 orang nabi Baal. Nabi-nabi yang lain mana? Sudah mati saudaraku, dibunuh. Artinya Elia tahu konsekuensinya. Dia pun akan mengalami nasib yang sama. Tapi dia berani. Dia tidak takut. Bapak Ibu, mulai saat ini, walaupun engkau sendirian, jangan takut untuk tetap menunjukkan engkau anak Tuhan. Katakan amin. Berapa kali saya melayani orang saudaraku yang hancur hidupnya hanya gara-gara tidak berani berkata tidak. Pak, awalnya saya cuma diminta temani bos Pak. Ketika sedang pergi ke tempat hiburan itu saya bilang, saya enggak Pak, saya enggak. Dikasih minum saya enggak, dikasih wanita saya enggak. Tapi seminggu bisa 3 kali ke tempat itu Pak. Saya enggak berani menolak untuk menemani dia. Karena kalau saya nolak nanti orang lain Pak, otomatis jabatan saya bisa hilang. Jadi karena tidak berani berkata tidak, sehingga tadinya dia yang anak Tuhan, intim dengan Tuhan, sayang dengan istri, sayang dengan anak-anak. Tiap hari yang dia lihat kehidupan begitu saudaraku. Lama-lama apa yang terjadi? Tuhan berkata apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang tadinya nggak tahu dosa, yang tadinya tidak mau hidup dalam dosa, tiap hari dia lihat itu, nyemplung juga saudaraku. Jatuh juga. Saya mau katakan tidak ada orang yang kebal dari dosa. Ya. Jangan kita kemudian berkata, aku udah bertobat, aku diurapi Tuhan. Aku kebal dosa dan kemudian kita menghampiri tempat dosa itu. Hati-hati saudaraku. Kita harus ingat, kedagingan kita ini masih ada, benar nggak? Walaupun kita sudah mati secara kedagingan, tapi daging itu masih ada. Terus ada yang bertanya, katanya udah mati Pak. Iya udah mati, tapi seperti TV. Nih. Bapak Ibu pakai remote, set,
Mati total atau standby? Standby. Anytime Bapak Ibu mau nyalakan tinggal pencet remote. Dus, nyala lagi dia. Ya. Kedagingan kita begitu. Mati-mati tapi standby. Anytime kau nyalakan sekali, tek, nyala dia. Makanya kita jangan main-main dengan dosa. Jangan menganggap kita hebat, saudaraku. Kita harus bersikap seperti Yusuf ketika dicobai dosa. Apa yang dia lakukan? Lari, katakan lari. Lari. Jangan justru udah tahu ada dosa situ kita datang, ya kan? Kita hampiri, jangan. Lari, tinggalkan dosa itu. Jadi harus berani berdiri di atas kebenaran. Kalau itu tidak berkenan, bilang maaf. Apapun konsekuensinya, yes, apapun konsekuensinya. Kalau engkau percaya Tuhan bisa beri pekerjaan yang jauh lebih dahsyat lagi. Amin, saudaraku. Kita harus percaya itu. Jadi hati-hati, kita tidak ada yang kebal dari dosa, tapi Roh Kudus akan menolong kita menang atas dosa. Haleluya. Haleluya. Jadi kapan kedagingan saya habis, Pak, kuasanya? Sama kayak TV. Kalau standby, cabut kabelnya, mati dia. Mau dipencet lagi remote-nya, nggak akan nyala. Kita kapan begitu? Nanti kalau Tuhan panggil kita. Udah berhenti jantung, berhenti itu kedagingan, saudaraku. Tapi yang dahsyat, walaupun masih hidup jantung kita masih berdetak, kedagingan bisa dimatikan dengan kuasa Roh Kudus. Amin, saudaraku. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Coba lihat pada ayat yang ke-30. Bapak Ibu tolong baca ya. Baca ayat yang ke-30 sama-sama yang keras. 2, 1. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan. Katakan, memperbaiki mezbah Tuhan. Amin. Yang telah diruntuhkan. Coba bayangkan, orang Israel tadinya menyembah Tuhan Allah yang hidup. Begitu masuk pengajaran Nabi Baal, semua mezbah Tuhan dimanapun berada, atau bisa kita katakan mungkin gereja, semua gereja diruntuhkan. Diganti menjadi tempat penyembahan Nabi Baal. Jadi tidak ada tempat lagi untuk orang menyembah Allah yang hidup, nggak ada lagi. Diruntuhkan semua mezbah itu. Jadi saya mencatat, saudaraku, yang ketiga, supaya hidupmu mengalami pertolongan Tuhan, ada mujizat, ada kuasa yang besar, ada kemenangan, bebas atas kuasa kegelapan, tidak ada yang lain. Yang ketiga, bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Hubungan Tuhan, kita dengan Tuhan harus menjadi hubungan yang paling intim, yang paling penting yang kau miliki di bumi ini, di atas hubunganmu dengan orang-orang lain. Sekalipun mungkin orang-orang itu engkau anggap orang penting, orang hebat, Yesus harus nomor 1. Katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi Elia mengerti ini. Elia sedang membawa orang Israel ini, saudaraku, yang tidak bisa memilih untuk ikut Tuhan. Ketika ditanya ikut Tuhan atau setan, diem aja. Orang-orang ini kemudian ya diajari oleh Elia cara untuk engkau kembali kepada kasih kepada Kristus. Bangun hubunganmu kembali dengan Tuhan. Jadi menjadi orang Kristen tanpa hubungan baik dengan Tuhan, maaf, sia-sia hidup kita. Sia-sia. Jangan izinkan kesibukanmu mengambil waktumu yang terbaik dengan Tuhan. Bilang amin. Termasuk segala. Apa yang menjadi baal-baalmu hari ini? Mungkin bisa pekerjaanmu, bisa karirmu, bisa keluargamu, bisa hartamu, bisa ketenaranmu, segala macam itu bisa menjadi baal yang bisa membuat engkau tidak bisa memilih antara Tuhan dengan baal. Hati-hati, saudaraku. Baal-baal zaman sekarang mungkin tidak seperti zaman dulu, seperti menyembah pohon, menyembah patung, menyembah dewa-dewa. Enggak, tetapi segala sesuatu yang saat ini mencuri tempat Tuhan itu baal. Bisa pekerjaan, bisa karir, bahkan bisa pelayanan.
Saya bisa berkata demikian karena dulu saya sempat seperti itu, sibuk dengan pelayanan tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka, saudaraku. Saya sekarang semakin mengerti, hubungan dengan Tuhan itu di atas segalanya. Saya sudah bertobat menjadi pendeta yang sibuk pelayanan tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai, saudaraku. Ketika saya jadi pendeta yang sibuk dengan pelayanan, apa yang terjadi? Saya khotbah teriak-teriak tapi merasa kosong. Saya merasa tidak ada kuasa yang terimpartasi, disalurkan, disampaikan kepada jemaat. Saya merasa seperti menipu diri sendiri. Betul. Kalau sekarang saya berkhotbah bergairah, karena apa? Yang saya sampaikan adalah pengalaman saya dengan Allah yang hidup. Katakan amin. Saya menikmati kasihnya, menikmati kuasa dan kebaikannya. Dan apa yang saya alami, apa yang saya nikmati, itu yang saya bagikan buat Bapak Ibu. Kalau saya bisa menikmati Tuhan, saya percaya Bapak Ibu bisa menikmati Tuhan yang sama. Amin, saudaraku. Dia baik, percayalah. Dia baik luar biasa. Dia sayang engkau. Katakan, aku disayang Tuhan. Lebih percaya lagi, katakan, aku disayang Tuhan. Katakan, Tuhan sudah mati bagiku. Amin. Jangan malu-malu menunjukkan imanmu kalau engkau anak Tuhan, saudaraku. Tuhan sayang sekali kepada Bapak Ibu dan saya. Betul. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya rindu menyampaikan isi hati Tuhan. Dia mengasihimu luar biasa. Kalau dia tidak malu mengaku engkau sebagai anaknya, sampai dia mati di atas kayu salib, dipermalukan, ditelanjangi, mulai hari ini jangan malu mengaku dia sebagai Tuhanmu. Katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Dia luar biasa. Haleluya. Nah, kemudian yang keempat, kita lihat pada ayat yang ke 37. Kita baca bergantian ya. 37. Jawablah aku Tuhan, ya Tuhan. Ini doa Elia kepada Tuhan. Elia berkata begini, lihat doanya Elia. Kita bisa contoh, saudaraku. Jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi saudaraku, Elia berdoa demikian. Jawablah aku Tuhan, ya kan, supaya bangsa ini mengetahui. Katakan, bangsa Israel mengetahui. Apa yang perlu diketahui oleh orang Israel? Bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Elia berdoa begini sama Tuhan, Tuhan tolong, di depanmu ada bangsamu yang degil, yang tidak berani mengatakan bahwa mereka anakmu. Ketika mereka ditanya ikut Tuhan atau Baal, mereka tidak bisa menjawab. Artinya mereka ragu, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi aku doa saat ini, Tuhan, tunjukkan kuasamu agar mereka percaya Engkau Allah yang besar luar biasa. Saya mau sampaikan, Bapak Ibu bisa berdoa yang sama kepada orang-orang yang mungkin saat ini dalam keluargamu belum bertobat. Ya, Tuhan, tunjukkan Kau Allah yang hidup kepada orang tuaku. Saya kemarin berjumpa dengan beberapa ibu-ibu dan mereka curhat, Pak, suami saya sudah puluhan tahun saya sampaikan tentang Yesus tapi tidak mau percaya, tapi tidak mau bertobat. Apa yang harus saya lakukan? Saya capek, Pak. Saya mau katakan yes, capek. Karena kita manusia tidak bisa menobatkan manusia. Yang bisa membawa manusia bertobat itu hanya Tuhan Yesus. Katakan amin. Manusia kita terbatas. Yang penting Bapak Ibu sudah sampaikan, dia tidak mau bertobat, ya serahkan sama Tuhan. Jadi kalau suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, kau sampaikan firman, kau sampaikan kasih dan kuasa Tuhan, tapi masih ngeyel, gak mau bertobat, gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, doanya contoh Elia, bilang, Tuhan, jawab aku, tunjukkan kuasamu kepada mereka, agar mereka bisa tahu Engkau Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Nanti Tuhan yang berperkara, saudaraku. Nanti Tuhan yang beracara. Betul. Tuhan akan tunjukkan dirinya kepada mereka. Apalagi doanya ini untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan orang itu. Oh, saya percaya Tuhan tidak akan tahan-tahan kebaikannya.
Jadi berdoa dengan iman saya mencatat sebagai poin nomor 4. Berdoa dengan iman. Dengan iman artinya apa sih? Berdoa bahwa sebelum engkau menyampaikan doa, engkau percaya Tuhan sudah jawab doamu. Sekali lagi ya. Berdoa dengan iman artinya sebelum engkau berdoa, engkau sudah percaya Tuhan sudah jawab doamu. Katakan amin saudara. Ketika engkau minta kesembuhan, engkau percaya sebelum engkau berdoa, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Itu berdoa dengan iman. Percaya bahwa bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Itu yang keempat, yang terakhir. Lihat ayat 40. Baca ayat yang ke-40 yuk, sama-sama yang keras ya. 2, 1. Lihat saudaraku, kata Elia kepada mereka, tangkap nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Ada berapa mereka? 450. Disuruh ditangkap. Tangkap. Jadi orang Israel yang tadinya mungkin tidak percaya Tuhan, ya, mereka kemudian percaya kepada mujizat Tuhan. Dan kemudian mereka menangkap nabi-nabi ini. Dan lihat, setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Bayangkan, dengan tangan Elia 450 kepala dia penggal, saudaraku. Mungkin kalau zaman sekarang Elia bisa masuk penjara. Tapi kalau zaman dulu itu bisa di mata Tuhan. Musnahkan semua tanpa tersisa. Artinya ikut Tuhan, tidak boleh kompromi. Kalau Tuhan suruh engkau tinggalkan semua dosamu, tinggalkan semua dosa-dosa kita. Katakan amin saudaraku. Jangan tinggalkan. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan marah kepada Saul? Saul itu dipilih Tuhan Bapak Ibu. Tapi Tuhan marah dan Tuhan pilih Daud untuk menggantikan dia. Jangan sampai Tuhan pilih orang lain untuk menggantikan posisimu. Bilang amin. Kenapa Tuhan pilih Saul, pilih Daud menggantikan Saul? Karena ketika Saul disuruh Tuhan untuk mengalahkan sebuah kerajaan dan memusnahkan semuanya, termasuk penduduknya, termasuk hewannya, termasuk raja-rajanya, apa yang dilakukan Saul? Saul memusnahkan semua penduduknya, tetapi binatang yang sehat dia ambil dan rajanya dibiarkan hidup. Ini kompromi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka. Amin saudaraku. Jadi kalau Tuhan minta hari ini engkau serahkan semua dosa-dosamu. Yuk serahkan. Mungkin ada 1-2 dosa yang tetap kita lakukan. Mungkin kita berpikir istri tidak tahu, suami tidak tahu, orang tua tidak tahu. Mungkin kau berpikir pendeta tidak tahu. Ya pendeta nggak tahu, dia cuma manusia. Bahkan mungkin kau berkata mungkin Tuhan tidak tahu. Hati-hati. Bapak Pariaji dulu selalu mengatakan ada CCTV dari surga. Kemana kau melangkah Tuhan rekam lu saudaraku. Bilang amin dulu. Pastikan yang kau lakukan, bahkan yang kita pikirkan, kita katakan sesuai dengan firman. Kalau masih ada yang tidak berkenan, yuk bertobat. Segera berdamai dengan Tuhan. Segera minta ampun. Firman Tuhan mengatakan apa? Yang menjadi penghalang antara Tuhan dengan kita itu kejahatan dan dosa-dosa kita. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang merasa engkau sudah berdoa sekian lama tapi doamu tidak dijawab Tuhan. Coba cek. Kalau ternyata penyebabnya karena ada dosa yang belum engkau serahkan sama Tuhan, itu harus segera engkau selesaikan agar mujizat terjadi dalam hidupmu saudaraku. Teman saya pernah mendoakan seorang bapak kanker bagian belakang dubur. Dan karena kanker ini bapak ini pendarahan. Setiap hari pendarahan. Dan dia harus pakai diaper yang besar. Didoakan nggak sembuh-sembuh. Sementara teman saya percaya Tuhan mau sembuhkan dia. Amin. Tapi nggak sembuh-sembuh. Teman saya bertanya, Pak, Bapak masih ada nggak dosa yang Bapak belum akui di hadapan Tuhan? Udah semua Pak Pendeta, saya udah bertobat, nggak ada yang saya tinggalkan. Saya udah bertobat, udah sungguh-sungguh buat Tuhan. Minggu depan datang lagi, nggak sembuh, pendarahannya makin parah. Hampir setahun dia pendarahan, pucat pasti udah nggak kuat jalan. Baru dia ngaku, akhirnya dia datang, dia bilang ini, Pak Pendeta, saya minta ampun, saya ngaku, saya masih pegang 1 jimat, dia bilang.
Itu bayangan. Padahal udah selama setahun dikasih tahu, Bapak ada sesuatu yang Bapak lakukan dan Bapak belum selesai dengan Tuhan. Selesaikan supaya engkau sembuh. Dia tahan, saudaraku. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Katakan amin. Akhirnya dia bertobat, dibakar jimatnya. Detik itu juga dibakar, detik itu juga pendarahannya berhenti, saudaraku. Cek ke dokter, kankernya sudah disembuhkan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Jadi seringkali yang menghalangi jawaban doa terjadi atas hidupmu adalah kita masih ada simpan sesuatu yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Apa? Saya nggak tahu. Bisa dendam, bisa sakit hati, bisa kepahitan. Kalau itu yang kau simpan, selesaikan. Selesaikan. Kalau engkau dendam, kalau engkau sakit hati, yang rugi kita, saudaraku. Percayalah. I was there, saya pernah mengalami itu. Ketika kita dendam sama orang itu rugi nggak? No. Yang rugi kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan, lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan. Supaya engkau mengalami berkat Tuhan. Supaya engkau dipulihkan Tuhan. Jadi tempat ini, saudaraku, Tuhan dahsyat luar biasa. Yang pertama, supaya mujizat terjadi, jangan mendua hati. Kedua, berani berdiri di atas kebenaran. Ketiga, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Keempat, berdoa dengan iman. Dan kemudian, tinggalkan semua dosa. Diberkati saudaraku. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur di tempat ini kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sudah mengajarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama kita katakan amin. Sama-sama kita akan masuk di dalam sekarang perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari sama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan darahmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus siang sore hari menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudaraku, apa yang akan kita makan, kita minum, ini bentuk totalitas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Karena dia total serahkan semuanya. Dia berkata tetelestai, sudah selesai, it's over, sudah selesai. Jadi sudah selesai dari pihak Tuhan. Tergantung dari pihak kita, saudaraku. Tuhan mau Bapak Ibu total ikut Tuhan. Kemarin saya melayani satu keluarga. Dan mereka pergumulannya, rumah itu selalu diganggu roh jahat. Banyak serangan-serangan. Ketika saya dengar curhatan suami istri, akhirnya saya dapat satu poin. Kenapa roh jahat bisa masuk? Kita harus percaya, siapapun yang kirim, kuasa kegelapan tidak bisa masuk menyerang rumah tangga kita. Katakan amin. Terpelihara sempurna. Tetapi mengapa bisa terserang? Ternyata saya belajar, ribut terus. Ternyata percekcokan suami istri ini pintu gerbang setan masuk, saudaraku. Jadi saya selalu katakan sama mereka, Bapak Ibu harus mengampuni. Yuk, lupakan yang lalu. Di sini saya merasa Tuhan bicara, istrinya ini orang yang baik, seorang pendoa syafaat. Suaminya keras luar biasa. Dan karena suaminya keras nggak mau bertobat, akhirnya saya bilang gini, maaf Pak ya, saya datang jauh-jauh dari Priuk, Kelapa Gading, tapi saya tidak jadi doakan. Kaget dia. Demi kebaikan Bapak Ibu. Kenapa? Gini saudaraku. Kalau orang didoakan lepas roh jahat ya keluar. Tapi kalau orang itu tidak bertobat, balik gak roh jahat ya? Bahkan yang lebih mengerikan Tuhan katakan membawa 7 teman yang lebih jahat. Makanya keadaan orang itu akan lebih parah.
Jadi saya bilang, kalau Bapak belum mau bertobat, nanti tunggu Bapak mau bertobat, baru panggil saya akan doakan. Kalau enggak, nanti yang diusir ini balik lagi, bahkan bawa 7 teman yang lebih jahat. Keadaan Bapak lebih parah, saya bilang. Jadi saudaraku, Tuhan sudah total buat kita. Yuk total lah buat Tuhan. Tuhan sudah lepaskan kita dari segala ikatan. Katakan amin. Tugas kita satu, jaga hidup. Lihat, kau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari saudaraku dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Haleluya. Yuk sekali lagi sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Mulut kami diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku, atas gereja. Yang kedua, oleh darah domba, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tidak dioperasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna, tidak penyumbatan. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak diabetes, tidak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Sebut sakitmu saudaraku. Bapa, hamba doa, sayangi mereka yang sakit, setiap bagian tubuhnya yang sakit, sembuh saat ini. Sembuh, sembuh. Yang sakit jantung, jantungmu pulih. Yang sakit ginjal, engkau tidak cuci darah, tidak batu ginjal. Yang sakit paru-paru, Tuhan bersihkan paru-parumu sehat sempurna. Hamba doa dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat. Sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya kami tidur pun diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal, tidak miskin. Pekerjaanku diberkati Tuhan ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini, mari sama-sama sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur, percaya bahwa Tuhan telah selesaikan segala permasalahan. Apapun tantangan kehidupan kita, kita tahu ada Tuhan Yesus dalam hidup setiap kita yang percaya. Angkat kedua tanganmu tinggi,
Gereja Tiberias, dengan hati yang percaya, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, urapi setiap tetes dari botol minyak urapan ini menjadi minyak urapan yang menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit, memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak Tuhan, dan melepaskan dari segala belenggu kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Segala hormat, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan telah mengajarkan kami pada kesempatan hari ini untuk kami lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan, untuk kami tidak mendua hati, untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun harganya yang harus kami bayar, kami mau setia. Kami mau belajar dari Tuhan, sudah membayar segala harga untuk memperoleh, untuk memberikan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di tempat ini terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan, terjadi pertolongan, berkat Allah tercurah turun atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, melangkahlah dalam kemenangan. Keluar dari tempat ini, terima mujizat Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa buat gereja Tiberias dimanapun berada, setiap cabang dijaga, dilindungi Tuhan, jauhkan dari yang jahat. Berkat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu terus menyertai pelayanan Ibu Gembala Sidang kami bersama. Anak-anak, menantu, cucu mereka aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan pulang dan kami siap terima berkat dari surga. Saudaraku, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai segenap hidup kita, keluarga kita, memberkati usaha, karir, pekerjaan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.